Salam, hari ini kita akan belajar satu topik berkaitan dengan pribadi yang bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa. Salah satu ciri pribadi yang dewasa itu adalah bertanggung jawab. Selamat mengikuti. Kita pelajari terlebih dahulu pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Bukan berarti orang yang bertanggung jawab itu pintar bersoal jawab atau pintar memberi jawab untuk berkelit. Keadaan berani keadaan wajib menanggung segala sesuatu ini berkaitan dengan apa yang menjadi tugas yang dibebankan kepada kita. Kita siap menanggungnya. Salah satu contoh tanggung jawab kita sebagai pelajar itu adalah wajib belajar. Dan dalam masa pembelajaran daring seperti ini, kita dituntut bisa bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan itu dengan kesadaran kita sendiri. Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Jadi kita sengaja atau tidak, kita bertanggung jawab. Contoh, ketika disuruh mengirim tugas melalui WA, Anda kirim melalui Google Classroom atau sebaliknya, itu di dalam tanggung jawab Anda. Dan ketika Anda salah mengirimkannya, itu berarti Anda wajib menanggung akibat daripada kesalahan yang Anda perbuat, baik sengaja atau tidak disengaja. Kemudian kita lihat tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran atau kewajiban. Jadi dalam tanggung jawab itu ada kesadaran diri, dan kewajiban bukan lagi dianggap menjadi beban, tetapi adalah suatu panggilan yang harus dipertanggungjawabkan. Kemudian ciri manusia bertanggung jawab pertama, melakukan apa yang ia ucapkan. Kalau berjanji, tepati janjimu. Kalau bersumpah, pegang sumpahmu. Dan harus komit dengan apa yang menjadi ucapan kita. Dan juga orang bertanggung jawab itu sifatnya komunikatif, tidak introvert, tidak menutup diri, tetapi bisa berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian memiliki jiwa melayani. Itulah orang yang bertanggung jawab, bukan hanya minta dilayani, bukan hanya minta tolong, tetapi dalam konteks-konteks tertentu siap menolong orang lain. Yang keempat, bisa menjadi pendengar yang baik. Orang yang bertanggung jawab itu bukan hanya pintar ngomong, menjawab, tetapi bisa mendengar penjabaran-penjabaran, sama seperti sekarang ini. Ketika Anda tampil sebagai pribadi yang bertanggung jawab, Anda akan setia mendengar apa yang dipaparkan melalui presentasi kita saat ini. Dan berikutnya, ciri pribadi yang bertanggung jawab itu berani bersikap tegas. Karena apa? Dia sudah belajar memenuhi aturan-aturan main yang telah ditetapkan. Dan ketika ada orang-orang yang tidak melakukan itu, dia berani tegas. Sama seperti Yesus ketika dilihatnya ada orang-orang memanfaatkan bait Allah sebagai tempat berjual beli, Yesus tegas marah waktu itu, bahkan melemparkan dagangan-dagangan yang diperdagangkan, diperjualbelikan di bait Allah waktu itu. Peduli pada kondisi. Saat kondisi seperti sekarang ini, Anda banyak berada di rumah,
ketika Anda di rumah, Anda tidak bisa hanya bersembunyi di balik kegiatan Anda sebagai pelajar. Apa kondisi-kondisi yang ada di sekitar Anda, termasuk keberadaan orang tua Anda pedulikan. Kemudian rajin memberi apresiasi. Banyak orang-orang yang kurang bertanggung jawab dalam hidupnya sering sungkan mengapresiasi teman-temannya. Orang yang bertanggung jawab itu biasanya karena dia sudah biasa mendapat apresiasi, akan punya keberanian mengapresiasi, bahkan memuji orang-orang yang sudah melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Kemudian berani meminta maaf, dan menanggung beban atas kesalahan yang ia dilakukan. Jadi saudara-saudara, Anda bukan hanya siap menerima konsekuensi kalau Anda salah dihukum, tetapi Anda siap meminta maaf atas kesalahan atau kekurangan Anda. Inilah ciri orang yang bertanggung jawab. Apabila Anda membiasakan kedelapan hal ini, maka sebenarnya Anda sedang membentuk diri Anda menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab. Kemudian kita lihat manfaat hidup bertanggung jawab. Pertama, orang yang bertanggung jawab pasti lebih dihargai orang lain. Termasuk antara guru dengan murid, guru-guru akan lebih menghargai murid-murid yang bertanggung jawab dibanding dengan orang murid-murid yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, lebih jarang melakukan kesalahan. Karena Anda siap menanggung segala risiko dari kesalahan-kesalahan itu, maka itu membuat Anda termotivasi untuk semakin alfa, untuk semakin tidak terbiasa melakukan kesalahan. Yang ketiga, orang yang bertanggung jawab akan lebih dapat dipercaya. Yesus berkata, orang yang setia dalam perkara kecil akan diberi kepercayaan dalam perkara besar. Kalau Anda tidak bertanggung jawab dalam perkara-perkara yang kecil, jangan harap Anda diberi kepercayaan untuk mengurus perkara-perkara yang besar. Yang keempat, lebih memuaskan hati orang lain. Ini jelas, dimanapun orang yang bertanggung jawab itu lebih memuaskan hati. Di rumah anak bertanggung jawab lebih memuaskan hati orang tuanya. Di sekolah murid yang bertanggung jawab lebih memuaskan hati guru-gurunya. Di masyarakat juga demikian. Dan tentunya dampak dari semua itu menjadi lebih potensial menjadi orang yang sukses. Saudara-saudara, ingatlah, dimulai dari perkara-perkara yang kecil. Jangan pernah anggap remeh. Lakukanlah, tanggung jawabi dengan baik. Karena sesungguhnya itu akan membuat engkau potensial menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Selanjutnya kita akan lihat landasan tanggung jawab menurut iman Kristen atau Alkitab itu adalah Alkitab sendiri. Inilah yang menjadi landasan tanggung jawab bagi orang-orang Kristen atau orang percaya. Kita akan lihat bagaimana Alkitab itu, keberadaan Alkitab itu. Alkitab secara garis besar terdiri dari bagian yang pertama itu adalah Perjanjian Lama. Terdiri dari kitab Kejadian sampai Maliaki. Ada 39 kitab. Dan inti dari seluruh Perjanjian Lama adalah hukum Taurat yang dituliskan dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Nanti kalian boleh baca. Yang kedua, Alkitab juga terdiri dari Perjanjian Baru, yaitu Matius sampai Wahyu. Ada 27 kitab. Dan inti dari Perjanjian Baru itu adalah hukum kasih yang dicatat dalam
Matius 22 ayat 37 sampai 40, dan secara keseluruhan Alkitab itu memiliki 66 kitab, dan inti dari semuanya adalah memberitakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi perhatikan kembali anak-anak Bapak, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Perjanjian lama itu ada 39 kitab, yaitu kitab Kejadian sampai Maleakhi. Perjanjian baru ada 27 kitab, kitab Matius sampai Wahyu. Perjanjian lama intinya hukum Taurat, tetapi perjanjian baru intinya hukum kasih, sedangkan seluruh Alkitab intinya adalah kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Kita lanjutkan tentang 10 hukum Taurat yang dicatat dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 16. Pertama, jangan menduakan Tuhan. Oleh karena itu dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat dan menyembah berhala. Jangan membuat patung yang menyerupai apapun, dan jangan sujud menyembah kepadanya. Dan yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Nanti suatu saat kita akan belajar secara khusus siapa sih nama Tuhan itu. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ada waktu-waktu khusus yang kita berikan beribadah kepada Tuhan. Dan yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta. Dan yang kesepuluh, jangan mengingini hak milik sesamamu. Mari kita kaji sedikit hukum Taurat yang pertama sampai keempat. Itu sebenarnya bicara tentang bagaimana manusia harus mengasihi Tuhan Allahnya. Dan peralihan dari mengasihi Tuhan Allah, Tuhan terlebih dahulu mengatakan hormati ayah dan ibumu. Dan dari pasal hukum Taurat ke-5 sampai ke-10, ya, hukum Taurat ke-5 sampai ke-10 itu bicara sebenarnya tentang mengasihi sesama. Jadi dengan kata lain, 1 sampai 4 mengasihi Tuhan Allah, 5 sampai 10 mengasihi sesama. Intinya ternyata ke-10 hukum Taurat punya intisari yang sama dengan hukum kasih dalam perjanjian baru. Matius 22 ayat 37 sampai 40 menekankan yang pertama, kita harus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kita. Dengan cara bagaimana saya mengasihi Tuhan Allah? Banyak sekali. Memberi waktu beribadah. Banyak sekali. Dengan cara mendukung pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Banyak sekali. Dengan cara ikut terlibat dalam pelayanan-pelayanan, termasuk di gereja, di pemuda, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, mengasihi sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Kalau engkau tidak ingin dicubit, jangan cubit orang lain. Kalau engkau tidak ingin dibohongi, jangan bohongi orang lain. Yesus mengajarkan, menekankan dalam Matius 7 ayat 12, apapun juga yang kau inginkan orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepada mereka,
Sebaliknya, kalau kau tidak inginkan, jangan lakukan kepada orang lain. Ada macam-macam tanggung jawab manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Yang pertama tentunya ada tanggung jawabnya terhadap Tuhan. Yang kedua ada tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang ketiga ada tanggung jawab terhadap keluarga. Yang keempat ada tanggung jawab terhadap masyarakat. Dan yang kelima ada tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Dan selanjutnya, saya sangat yakin kalian sangat mengerti, menjabarkan apa-apa saja yang menjadi tugas tanggung jawab pribadi kalian terhadap Tuhan, diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Selamat meringkas apa yang Bapak paparkan dalam presentasi kali ini, dan secara khusus selamat mengisi tugas tanggung jawab kalian kepada Tuhan, diri sendiri, keluarga, dan terhadap masyarakat. Ini sekaligus menjadi bahan penilaian harian kita yang pertama di saat ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam.